Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama vlog dakwah. Kali ini kita bersama Kak Heri dan dua bintang tamu adik-adik dari Danau Mawang ya. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu hijaber kok pacaran. Ini kan sudah menjadi rahasia umum. Bagaimana itu saudara-saudara kita, saudara-saudari kita muslimah yang telah berhijab itu kok masih pacaran ya? Gini Ustaz, ada beberapa orang yang pernah saya ketemui. Ini sudah berhijab tapi masih berpacaran gitu. Tapi pacarannya katanya pacaran syar'i gitu. Gimana itu Ustaz kalau ini kedua pasangan ini telah mengetahui kalau pacaran itu haram, tapi masih menjalani gitu Ustaz, saling mengingatkan begitu. Saling mengingatkan kalau nanti jenjangnya itu ke pernikahan. Mereka cuma saling mengingatkan, tapi kan kita tidak tahu bagaimana cuma saling mengingatkan katanya. Menurut Ustaz itu gimana ya? Ya, baik. Jadi terima kasih. Ini sebuah pertanyaan yang dari sekian banyak pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Tentang hijaber kok masih pacaran gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman sekalian, jadi langsung aja ya. Jadi yang pertama, ketika kita punya teman ya, atau mengenal seseorang yang berhijab tapi masih pacaran, nah sikap kita adalah jangan memberikan celaan ya, tapi memberikan kemudian dukungan atas kebaikan yang dilakukan, yaitu hijabnya. Jadi nggak ada salahnya kemudian dengan hijabnya ya, itu perkara yang lain, yaitu pacarannya. Jadi kita fokus saja kemudian pada satu kesalahan yang itu kita ingin perbaiki. Adapun kebaikan yang sudah ada, yaitu berhijab, sekecil apapun itu adalah sebuah kebaikan yang harus kita terus dukung gitu. Kita jelasin aja sebuah kebaikan kalau siapapun Anda udah berhijab atau pakai cadar atau apapun itu, yang penting itu kebaikan, maka terus dilanjutkan. Jangan kemudian justru melepas hijab dengan alasan karena saya masih pacaran. Ataupun kita yang udah paham nggak pacaran, jangan justru juga membuat celaan kepada teman-teman yang kita tahu pacaran tapi dia pakai hijab dengan mengatakan percuma aja tuh Anda pakai hijab tapi masih pacaran, munafik, mending lepas aja hijabnya kan gitu. Tentu tidak seperti itu. Nah makanya kita jelasnya seperti ini. Jadi sekitar 10 tahun yang lalu ya, saya banyak kemudian juga cari-cari tentang kenapa sih orang itu pacaran. Ternyata sebab utama orang itu berpacaran karena mungkin rasa nyaman, diantara mungkin dia merasa karena punya perasaan cinta kepada lawan jenis yang harus disalurkan lewat pacaran, seolah-olah harus pacaran gitu ya. Kalau masalah tentang hukumnya, insya Allah umumnya semua sudah tahu kalau pacaran itu haram ya, nggak boleh gitu. Nah bagaimana kita kemudian memberikan pemahaman yang kita yakini kalau itu tetap nggak baik ya, meskipun dia tahu itu haram. Bagaimana caranya? Nah kita sentuh secara pemikiran dan perasaannya, atau lewat secara psikologi gini. Kira-kira kalau ini ya, kita kan ini punya dua bintang tamu nih ya, guys. Kira-kira kalau adik-adik ini jadi laki-laki, pengennya jadi laki-laki yang disukai banyak perempuan atau yang dihargai oleh perempuan? Dihargai ya. Ya, pertanyaan yang sama juga kalau ditanyakan kepada perempuan, jadi perempuan yang disukai banyak laki-laki atau dihargai, pasti jawabannya pasti pengen dihargai ya. Apa artinya kita disukai banyak orang kalau nggak dihargai? Nah sekarang kalau ada perempuan yang katanya sih dia pengen dihargai, tapi faktanya dengan mudah dia dipanggil sayang, dipegang-pegang, atau bahkan lebih daripada itu. Kira-kira itu perempuan yang berharga atau tidak berharga? Tidak berharga kan gitu ya. Bahkan pernah dengar istilah perempuan murahan? Jadi maaf ya, harus sampaikan ini. Perempuan murahan itu biasanya istilah ini disematkan kepada perempuan-perempuan yang menjual dirinya ya, PSK gitu. Itu perempuan murahan, murah harganya. Kalau murah berarti masih ada nilai, benar nggak? Masih ada harganya. Tapi kalau perempuan yang gratisan itu dibawa daripada murahan. Dan perempuan yang pacaran itu bukan lagi murahan, tapi lebih daripada itu, dibawanya lagi. Kenapa? Karena hanya modal kata-kata sayang, cinta, dia udah mau diajak jalan, udah dipegang-pegang dan seterusnya. Tapi bukan berarti di sini saya mengatakan mending Anda jadi perempuan murahan itu ya, enggak seperti itu. Keduanya enggak baik. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi kalau ada juga yang mengatakan dia itu menuju komitmen untuk nikah. Nanti ini pembahasan yang lainnya. Tadi di sini kita bahas dulu gimana caranya kita meyakinkan orang itu bahwa itu pacaran merugikan dirinya. Oke, di sini kita punya bintang tamu nih ya. Kita tanya-tanya aja langsung ya. Saya nggak tanya nih ada punya pacar atau enggak ya. Tapi seandainya ada di pacaran, atau sepakat enggak kalau saya katakan bahwa semua laki-laki yang pacaran itu ingin berduaan sama perempuan, ingin lebih daripada sekedar berduaan. Benar atau tidak benar? Benar ya.
Jadi sepakat kan ya kalau semua orang yang pacaran, kalau dia laki-laki normal pasti nggak merasa cukup dengan pegangan tangan ya, pasti pengen lebih daripada itu ya. Nah, makanya teman-teman, artinya gini, kalau ada seorang perempuan tuh dia udah mau diajak pacaran, maka sebenarnya kalau ada laki-laki berkata begini, mau nggak jadi pacar aku, itu sebenarnya laki-laki itu mengatakan begini, mau nggak kamu aku pegang-pegang, mau nggak kamu aku peluk, mau nggak kamu aku ajak lebih daripada itu. Maka itu sebenarnya kata lain daripada mau nggak jadi pacar aku gitu. Jadi ketika ada seorang perempuan yang rela diajak pacaran, maka sebenarnya dia telah mempertaruhkan kehormatannya. Secara nggak sadar dia tuh menyerahkan harga diri dan kehormatannya untuk diapain aja gitu. Nah jadi seperti itu tuh. Kalau dia bilang, tapi saya pacarannya nggak ngapa-ngapain. Kalau nggak ngapa-ngapain, ngapain pacaran ya? Jadi nggak ada yang pacaran nggak ngapa-ngapain. Kalau dia bilang saya kak cuman chattingan, iya cuman. Nggak mungkin laki-laki itu sekali Anda kenalan langsung ngajak zina, kan nggak mungkin. Awalnya dia tuh mungkin bersikap baik, memberikan perhatian lebih itu, terus ngajakin makan malam, besok-besok ngajakin nonton bioskop, terus apa lagi? Ya ngajak jalan dan seterusnya. Kan begitu prosesnya, ada fase-fasenya gitu ya. Nanti insya Allah mungkin setelah ini kita akan ada pembahasan khusus gimana sih prosesnya zina itu terjadi ya. Ada fase-fasenya gitu. Nggak langsung Anda diajak zina, nggak langsung. Itu semua berproses. Tapi semua perempuan yang sudah kehilangan kehormatan itu berawal dari ucapan seperti ini. Enggak kok kak, saya pacaran nggak ngapa-ngapain. Kami ini saling memotivasi. Semua perempuan yang sudah kehilangan kehormatan itu selalu berkata seperti itu di awal. Maka jangan sampai Anda seorang muslimah atau perempuan secara umum itu jadi korban berikutnya tuh ya. Jadi Anda harus tahu bahwa yang namanya pacaran pasti mencari korban. Nggak ada laki-laki yang pacaran nggak pengen seperti itu. Ya, jadi mungkin seperti itu. Ya. Ada lagi sesuatu yang ingin ditanyakan? Gini Ustaz, kan wanita itu pada umumnya itu ingin diperhatikan, mungkin karena ingin diperhatikan, mungkin karena ingin diperhatikan gitu, senang diperhatikan, senang dipuji-puji sama pasangannya, jadi dia merasa dihargai kayak gitu Ustaz. Itu bagaimana ya pandangan Ustaz? Ya baik. Jadi perasaannya senang tapi hatinya itu nggak senang sebenarnya. Artinya dia merasa ini salah nih, ini merasain dia ini salah. Dan saya belum pernah bertanya sama perempuan yang dia merasa dihargai kalau dipanggil sayang atau dipegang-pegang oleh laki-laki yang belum halal. Semua menjawab nggak berharga kak. Artinya dia sadar itu nggak berharga buat dirinya. Tapi karena setan menjadikan terasa indah dalam pandangannya itu, makanya ya itulah kata Allah, fazayyana lahum syaitanu a'malahum, dan setan menjadikan terasa indah dalam perbuatan yang menjadikan terasa indah perbuatan buruk yang mereka kerjakan. Nah inilah godaan setan gitu ya. Nah makanya biasanya tuh pacarannya mereka tuh benar-benar akan sadar ketika sudah jadi korban gitu, sudah hamil luar nikah, sudah serahkan kehormatan, laki-lakinya nggak tanggung jawab, barulah sadar gitu. Dan kita nggak pengen Anda perempuan jadi korban dulu gitu, kita pengen Anda sadar dari sekarang gitu. Kalau udah dari sekarang Anda merasa apa tuh ya senang gitu, senang-senang dan seterusnya, tapi coba dipikir setelahnya nanti seperti apa. Apakah Anda merasa bahagia ketika punya suami yang sejak awal tuh Anda sering diajak pacaran, diajak jalan dan seterusnya. Jadi makanya saya bisa sampaikan seperti ini. Ini mengutip juga pernyataan Ustadz Felix Xiao dalam bukunya Udah Putusin Aja. Beliau menyampaikan bahwa jangan marah ketika setelah nikah laki-laki itu jalan sama perempuan lain, berkata sayang sama perempuan lain. Kenapa? Sebelum Anda menikah saja dia sudah terbiasa berkata sayang kepada Anda, udah terbiasa tuh Anda dipegang-pegang dan seterusnya. Maka setelah menikah laki-laki itu akan lebih mudah melakukan hal yang sama kepada perempuan-perempuan yang lain gitu. Nah jadi rasa sayang itu hal yang fitrah, tapi itu harus disalurkan dengan benar gitu ya, harus sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kemudian kita mengekspresikan rasa cinta sayang dengan cara-cara yang Allah haramkan. Pernikahan adalah kesucian, maka jangan pernah mengotori jalannya lewat jalan pacaran gitu. Nah mungkin seperti itu. Ada lagi? Ya. Jadi solusinya ini gimana ya? Karena kayak perempuan itu kadang-kadang itu kayak berat gitu untuk memutuskan suatu hubungan Ustaz. Kalau terlanjur sayang gitu toh, kadang terlalu berat untuk memutuskan, atau apalagi kalau sudah gimana ya pacarannya gitu, sudah terlalu jauh gitu. Gimana kira-kira nih sebagai perempuan untuk memberhentikan, kecuali ketika dia meminta laki-laki itu untuk bertanggung jawab dan laki-laki itu belum siap untuk menikah gitu. Nah jadi gini, yang pertama, baik yang pertama yang belum jadi korban ya, masih mempertahankan kehormatan, rasa sayang, suka itu nggak apa-apa, tapi jangan pernah Anda berikan perasaan Anda kepada laki-laki yang belum halal, yang belum siap untuk bertanggung jawab. Nah yang nggak ada kepastian. Nah gini, silahkan cinta, tapi apakah berarti kalau kita suka sama orang, apa kita berarti harus menyalahkan kehormatan gitu? Kan enggak tuh ya. Jadi
apakah ketika perempuan suka sama laki-laki langsung mengatakan ini loh perasaanku, aku serahkan semuanya kepada kamu, kau mau ngapain aja sama saya silahkan gitu ya? Kan nggak seperti itu namanya suatu kebodohan gitu ya. Terus kalau udah terlanjur Kak, udah jauh banget pacarnya 5 tahun gitu ya, kami udah kayak suami istri lah begitu ya, Anda udah tahu itu haram, hentikan gitu, jangan diteruskan. Insya Allah kalau Anda bertobat, Allah akan cinta kepada Anda. Al-Baqarah ayat surah kedua ayat ke-222. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang bertobat dan menyucikan diri. Jadi jangan karena udah terlanjur maksiat diteruskan, tidak dihentikan, harus dihentikan. Dan insya Allah itulah awal daripada kita insya Allah lebih baik ke depannya. Karena setiap orang itu kan punya masa lalu dan punya masa depan. Masa lalu itu nggak mungkin bisa diubah. Kalau terlanjur udah banyak dosa, insya Allah masa depan kita masih suci. Nah kita bisa memperbaiki untuk menjadi pribadi muslim yang lebih baik. Jangan diteruskan. Kalau diteruskan menikah juga itu suatu hal kerugian besar. Menikah sama laki-laki yang dari awal nggak bertanggung jawab, dari awal dia udah ngajak maksiat, dari awal nggak meyakinkan seperti itu kan, maka menikah juga itu adalah satu musibah gitu. Mending diputuskan dari saat itu juga dan berusaha untuk memantaskan diri. Cara mutusnya gimana? Ya saya sudah bahas dalam video saya yang sebelumnya juga. Ya banyaklah caranya, intinya sampaikan aja, maaf mulai hari ini saya pengen jadi muslimah yang lebih taat, pengen hijrah, maka mulai hari ini selama ijab dan qabul belum terucap, aku dan kamu bukan lagi siapa-siapa gitu ya. Jangan pernah merasa takut untuk memutuskan, karena ketika Anda meninggalkan sesuatu karena Allah, insya Allah Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Allah akan mengganti dengan orang-orang yang insya Allah siap memuliakan Anda seperti itu. Kalau di luar sana ada banyak perempuan yang dia rela nggak pacaran, kenapa? Dia tahu bahwa ada laki-laki yang siap memuliakan dirinya. Maka itu juga sikap yang harus dipegang oleh teman-teman muslimah, bahwa yakinlah di luar sana ada banyak laki-laki yang siap memuliakan Anda, meskipun mungkin Anda punya masa lalu yang kelam seperti itu. Jangan pernah berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai merasa aduh udah terlanjur Kak, udah terlanjur seperti ini. Kalau udah terlanjur ya dihentikan gitu ya. Insya Allah semoga dengan itu Allah memberikan jalan yang terbaik setelahnya. Jadi mungkin seperti itu. Wallahu alam. Oh ya, ini jawabannya Ustaz sangat menarik ya. Mungkin untuk saudara-saudari muslimah ini sangat luar biasa nih jawabannya ya. Mungkin bisa membuka pikiran dan perasaan bagaimana ya untuk menghentikan dari kemaksiatan kayak gitu ya. Oke, saya pengen lanjutkan sedikit Ya, lagi nih. Halo Ustaz. Nah, ini ada suara-suara, yaitu anggap aja background. Oke, teman-teman. Jadi apa sih esensi daripada perempuan itu berhijab? Ya. Agar terjaga kemuliaan dirinya, agar enggak dilihat auratnya oleh laki-laki yang belum halal. Nah, lalu esensi hijabnya tadi itu di mana gitu? Kalau dia udah pakai hijab tapi masih pacaran. Pacaran itu kan seolah-olah dia menanggalkan hijabnya. Dia rela diapain aja sama pacarnya gitu. Mungkin dia mengatakan enggak. Tapi kalau Anda terus-terusan pacaran ya pasti akan terjadi hal-hal seperti itu, sebagaimana banyak perempuan jadi korban gitu. Makanya alhamdulillah kalau Anda sudah pakai hijab, jadikan sebagai hijab itu betul-betul perisai, enggak hanya sekedar dipakai, tapi betul-betul dimaknai dalam kehidupan, bahwa hijab itu esensi daripada hijab adalah untuk menutupi aurat, menjaga diri daripada laki-laki yang tidak halal untuk melihat aurat. Maka dengan tidak berpacaran itu berarti Anda sudah menjaga kehormatan dan kemuliaan diri. Kalau pacaran itu berarti Anda rela tuh dilihat auratnya dan seterusnya, dan lebih daripada itu. Maka insya Allah semoga Anda dengan berhijabnya itu sudah menjadi awal daripada jalan hijrah lebih ke depannya insya Allah. Seperti itu ya, sempurnakan hijabnya dengan tidak berpacaran. Insya Allah seperti itu. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Ini jawabannya yang luar biasa ya, kawan-kawan. Mudah-mudahan ya, kita doakan saudara-saudara kita, saudara kita menyempurnakan jalan hijrahnya. Ya, amin. Gini Ustaz, untuk kedua adik-adik ini bintang tamunya, mungkin Ustaz ada pertanyaan sedikit untuk adik-adik atau motivasi untuk adik-adik. Oh, iya. Silakan. Saya punya pertanyaan menarik nih buat kedua adik kita ini karena cowok ya. Jadi namanya siapa dulu? Muhammad Fadil. Muhammad Fadil. Dari sekolah mana? SMK Sumba Opu. SMK Sumba Opu. Rian. SMK Sumba Opu. SMK Sumba Opu. Sudah pernah lihat saya sebelumnya? Belum. Hah? Belum. Ya baru tadi ketemu dan saya sengaja panggil dia duduk di sini ya. Saya punya pertanyaan nih. Pertanyaan sederhana. Punya saudara perempuan? Tidak. Kita Punya. Anggaplah kita punya ya. Seandainya kita punya saudara perempuan. Saya punya adik perempuan ya, punya adik perempuan. Kira-kira bagaimana perasaannya adik-adik ini berdua kalau adik perempuannya itu dipacari, dipegang-pegang, diajak jalan? Senang atau tidak senang, atau marah banget? Marah banget. Marah banget. Oke, marah banget gitu ya.
kalau perlu dipukul tuh laki-laki ya gitu ya. Nah artinya kalau laki-laki normal laki-laki yang masih punya akal sehat itu nggak pengen ketika saudara perempuannya diajak pacaran gitu. Maka Anda teman-teman yang laki-laki jangan pernah juga melakukan hal yang sama kepada perempuan-perempuan yang lain, karena setiap perempuan juga itu punya keluarga dan pasti keluarganya pengen agar anak perempuannya itu dihargai gitu ya. Makanya itu ya pesan saya buat kedua adik kita ini ya, jangan pacaran, hargai perempuan itu dan seterusnya. Kalau punya teman pacaran nanti kita dakwah insya Allah ya. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Di sore hari ini kita mendapatkan banyak pelajaran tentang hijaber ya. Mungkin di lain waktu kita akan membahas sesuatu yang luar biasa lagi ya bersama Kak Heri. Ya, sampai jumpa lagi kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.